Indonesia bisa dibilang masih sangat mengandalkan kendaraan tempur alias rampur jenis Panzer. Indonesia bahkan mampu membuat Panzer sendiri yakni APC Anoa 6x6. Panzer Anoa dibuat karena kebutuhan militer Indonesia akan rampur yang mampu menerobos hutan serta cocok digunakan dalam pertempuran kota. Selain itu, Panzer Anoa 6x6 digunakan militer Indonesia membentuk batalion infanteri mekanis. Penggunaan Panzer memang cocok bagi operasional Yonif mekanis. Dengan Panzer, pasukan infanteri punya mobilitas dan perlindungan lebih baik, sehingga daya gempur lebih besar daripada pasukan dikirim menggunakan truk biasa. Ide membentuk Yonif mekanis sebetulnya sudah ada sejak militer Indonesia mengalami modernisasi besar-besaran ketika dihadapkan pada operasi Jaya-Wijaya merebut Irian Barat. Rusia atau Uni Soviet masa lalu menjadi pemasok utama alutsista yang dibutuhkan Indonesia. Rampur BTR-50 misalnya, dia cocok digunakan sebagai unsur Yonif mekanis meski masuknya sebagai batalion kavaleri. Masih ada lagi Panzer legendaris yakni Alves FF603 Saracen buatan Inggris. Saracen yang dioperasikan oleh Angkatan Darat menjadi saksi bisu terjadinya G30 SPKI. Ia diikutkan dalam operasi penumpasan PKI. Melihat kegunaan Panzer seperti inilah akhirnya Anoa 666 dibuat. Ratusan Panzer Anoa saat ini sudah disebar di beberapa kesatuan militer. Salah satunya Kodam 6 Mulawarman Balikpapan. 2 buah Panzer Anoa 2 buatan Pindad tiba di Makodam 6 Mulawarman Balikpapan untuk menambah dan memperkuat satuan tempur jajaran Kodam 6 Mulawarman. Panzer ini rencananya akan dialokasikan ke Batalion 611 Awonglong Samarinda. Selain Panzer Anoa, Indonesia juga berusaha membuat rampur Cobra 8x8. Cobra 8x8 yang dapat Indonesia usai melakukan transfer teknologi dari Excalibur Army Republik Ceko. Pindad Cobra, kendaraan tempur jenis Panzer ini adalah hasil kerjasama antara PT Pindad dengan perusahaan asal Czechia Excalibur Army Group dari Czechoslovak Group. Kendaraan tempur ini sudah datang dari Czech sejak 4 Februari 2020. Dalam hal ini Pindad dan Kementerian Pertahanan sepakat membuat pengadaan kendaraan tempur senilai 80 juta dolar Amerika Serikat untuk memasok 22 unit kendaraan tempur. Cobra 8x8 dibuat untuk mendukung operasional Yonif mekanis. Pesanan ini diperuntukkan untuk batalion infanteri mekanis. Yonif Mek sendiri adalah pasukan infanteri yang termekanisasi yang dibekali dengan pengangkut personil lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai kendaraan pengangkut personil untuk tempur. Bahkan Panzer milik Indonesia yang dibeli 70 tahun silam saat ini masih aktif operasional meski secara terbatas. Ia adalah BTR-40 yang dibeli Indonesia dari Uni Soviet awal tahun 60. Seperti diketahui, pengangkut personil lapis baja model ini dipasok oleh Uni Soviet ke negara kepulauan ini pada akhir tahun 50-an, awal tahun 60-an sebagai bagian dari pemberian bantuan teknis militer. Media Rusia itu takjub bahkan saat bantuan teknis militer Soviet dihentikan hingga kini BTR-40 masih aktif operasional.